menjaring aja ke laut. Entah kenapa, saya tiba-tiba teringat dengan kalimat ini. Ya, kalimat yang bukan keluar dari mulut Mahmud, walaupun dia seorang nelayan. Juga bukan keluar dari mulut saya, yang semisalnya saya pernah menyuruh kawan saya itu bekerja di laut. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat biasa yang kemudian menjadi luar biasa karena dia telah melekat dalam ingatan saya dan mungkin banyak kawan lainnya. Karena kalimat ini keluar dari mulut seorang guru yang waktu SMA dulu paling kami takuti. Sumpah, ngeri. Saya tak mau menyebut nama guru itu sebagai bentuk penghormatan kepadanya yang telah banyak memberikan kami ilmu dan juga demi menjaga etika. Tapi saya pikir jika pembaca atau pendengar yang usianya tak berjarak jauh dengan saya, apalagi dari alumni SMA yang sama, pasti dengan cepat semua akan menyebut nama guru itu dengan tepat sambil tersenyum, bahkan mungkin tertawa riang mengenang cerita masa lalu semasa SMA dulu. Saya mengingat kalimat ini sebenarnya hanya kebetulan saja, karena memang saya sekarang sedang berencana akan pergi menjaring ke laut bersama kawan saya Mahmud. Apalagi yang hendak dikerjakan dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Semuanya masih menunggu dan menunggu tanpa jawaban. Semua kegiatan hanya direkomendasikan untuk melawan virus corona, meskipun ada boncengan di mana-mana. Boncengan kampanye pilkada. Tapi kita semua dipaksa harus menunggu. Menunggu doa kita diijabah. Mungkin seperti kata Mahmud, pasrah. Sambil kami bersiap segala perangkat yang ada, saya ceritakan juga kepada Mahmud tentang kisah itu. Menjaring saja ke laut. Itu dari mana asal muasalnya, dari siapa kalimat itu keluar, beserta dengan apa penyebabnya kalimat itu terlontar. Cerita ini cerita masa zaman SMA yang kalau dihitung sudah lebih 35 tahun yang lalu. Kawan saya Mahmud tersenyum mendengarnya. Kemudian dia menutup dengan kalimat pendek. Itu pertanda awak sudah tua tuh. Ingat tak dulu, awak juga yang mengatakannya. Orang tua itu tak punya masa depan. Makanya mereka selalu bercerita tentang masa lalu. Alamak, saya pun baru ingat akan hal itu. Dan untung saja Mahmud telah mengingatkannya. Oh, saya pikir saya masih punya cerita di masa depan. Ini kan hanya bayangan sekilas saja, karena kebetulan kami akan menjaring ke laut dan saya teringat akan kalimat itu. Saya mengaku, memang dulu pernah saya ucapkan kepada Mahmud ketika saya dan Mahmud bertemu dengan seorang yang usianya sudah lanjut. Dia dengan fasih bercerita tentang masa lalunya. Kemudian saya berkesimpulan, orang-orang tua itu hanya bercerita masa lalu. Dan saya pikir itu tak salah. Meskipun ada juga orang-orang yang sudah tua, tapi tetap masih punya mimpi-mimpi masa depan yang gemilang. Masih punya rasa optimis yang tinggi untuk bisa membuat cerita baru pada suatu nanti, walaupun jumlahnya tak banyak. Mungkin Mahmud sengaja mengingatkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua agar jangan terlalu banyak bercerita tentang masa lalu, tapi berusahalah menciptakan cerita baru. Apalagi kalian masih berusia muda. Tapi jangan pula usia sudah tua ingin cerita masa depan, tapi hanya cerita yang hanya di depan mata.
menjaring saja kau ke laut. Itu kalimat lengkapnya. Ketika guru kami itu melihat kami bagai tak ada lagi harapan menjadi murid yang bisa menerima pelajaran. Ya, pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kami telah digolongkan sebagai murid yang bebal dan selalu membuat dia kesal. Tapi hari ini tak ada yang sesal. Ternyata menjaring ke laut itu bisa juga membuat kita bahagia. Dan kebahagiaan itulah yang kini hendak saya ciptakan. Apalagi negeri kita ini adalah negeri bahari yang luas lautannya hingga 95%. Bayangkan, kalau saja kita adalah para ahli menjaring, maka segala potensi laut bisa kita jadikan uang dan menjadikan negeri ini sejahtera. Bukan hanya para buzzer yang bisa sejahtera, atau mereka yang berkuasa yang membuat buzzer sejahtera. Loh, kok buzzer? Karena buzzer itu kerjanya menjaring masalah dan hanya membuat masalah. Dan jangan salah, pemimpin negeri ini nanti memang harus paham akan ilmu menjaring. Bukan hanya pandai menjaring sponsor, kemudian dijanjikan untung berlipat dengan ilmu 4 gulipat. Ada uang sponsor disayang, tak ada uang sponsor ditendang. Sementara KPK berdondang sayang. Atau bukan hanya suka menjaring suara rakyat dengan beribu janji semanis janji di madu. Pernah tahu rasa di madu? Bahagia sekejap, kemudian dia berpindah dan hinggap. Berpindah-hinggap. Kawan saya Mahmud terkekeh-kekeh ketika mendengar istilah yang saya ucapkan berpindah hinggap itu. Mungkin ada kenangan dia tersendiri merasakan akan hal itu. Tapi pernah hinggap di manakah Mahmud? Mana berani dia. Ya, saya kira tidak. Mungkin dia sedang teringat dengan sebuah julukan bernama Istana Hinggap. Punya seorang kawan penjual kopi yang sudah lama tak kami kunjungi. Saya pun kini ikut-ikutan terkekeh-kekeh juga. Ya, terkekeh yang tak tahu letak di mana lucunya. Sama mungkin ketika di zaman SMA dulu. Balik ke cerita masa lalu lagi. Dalam keadaan takut itulah kami masih sempat terkekeh-kekeh juga. Padahal tak tahu di mana letak lucunya. Sementara keringat dingin bercucuran, bagaimana tidak, anak SMA dengan cita-cita setinggi langit dibentak, disuruh menjaring ke laut saja. Benar memang apa yang dikatakan orang. Apapun yang diucapkan oleh seorang guru itu jarang yang keliru. Sekarang baru saya sadari, ternyata ilmu menjaring itu sangat sulit. Bahkan lebih sulit dari pelajaran bahasa Inggris yang kami hadapi dulu. Banyak yang harus dikuasai dan dipahami. Kedalaman air, pasang dan surut, targetnya kita ikan apa, bermata jaring berapa, berat timah dan letak rentangnya. Belum lagi ketika mengangkatnya, aduh mak. Walaupun begitu, kalau hasilnya ada, memang bisa membuat anak istri bahagia. Terus, siapa yang sudah awak jaring tuh menjadi pemimpin negeri kita nanti? Tanya Mahmud sambil menarik jaring dengan kedua tangannya yang perkasa. Ada beberapa yang masuk, tapi belum begitu melekat. Ada yang tak sesuai dengan mata jaring kita. Mata jaring kita besar, yang masuk ikannya kecil. Ada juga masuk, hanya ikannya bukan ikan pilihan, tapi ikan yang tak laku di pasar. Ada juga yang melintas di jaring, ikan hanyut, ikan yang dah mati di bawah arus. Cakap saya, kawan saya Mahmud tersenyum pahit. Sepahit kopi kurang gula yang kami minum, dibekali oleh istrinya. Mungkin dalam hati Mahmud sedang berpikir keras apa makna ikan hanyut itu. Tapi saya yakin pastilah dia tahu kisah tentang banyak orang yang tak sadar diri dan bagai tak jera-jera kalau sebenarnya dia itu bagai ikan hanyut, sudah tak ada nilainya lagi. Nah itu tuh, itu yang pas. Suruh orang itu
menjaring saja ke laut, biar dia ikut kita, biar dia jadi kawan kita. Siapa tahu berubah akal dia. Kata orang, kalau kita berkawan dengan orang yang pandai, yakin kita akan jadi orang pandai. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang banyak berangan, yakin kita sama-sama campakkan ke laut dia. Ucap Mahmud nampak sangat lebar tawanya. Terima kasih.